Psikologi untuk memanipulasi orang. Fakta-fakta psikologi menyoroti bagaimana percakapan dan situasi sosial normal dapat digunakan untuk memengaruhi, menekan, atau memanipulasi orang tanpa mereka sadari. Prinsip-prinsip ini bukanlah trik sulap, melainkan pola perilaku manusia yang dapat diprediksi dan dapat digunakan untuk kebaikan, atau diputarbalikan untuk tujuan pengendalian. 1. Confidence versus truth, kepercayaan diri versus kebenaran. Ketika orang mendengar kebohongan yang penuh percaya diri dan kebenaran yang disampaikan dengan ragu-ragu, kemungkinan besar mereka akan mempercayai kebohongan tersebut karena otak, dalam banyak kasus, menafsirkan kepercayaan diri sebagai sinyal kredibilitas. 2. The power of silence, kekuatan keheningan. Menjaga keheningan pada momen strategis dalam dialog menyebabkan pihak lain merasa tidak nyaman, sehingga biasanya memberikan lebih banyak informasi daripada yang mereka inginkan. Trik ini sering digunakan dalam interogasi dan penjualan. 3. Repetition effect, efek pengulangan. Jika suatu pernyataan diulang beberapa kali, ada kemungkinan lebih tinggi orang akan mempercayainya. Efek kebenaran ilusi adalah nama mekanisme psikologis di baliknya, dan hal ini sangat dimanfaatkan dalam propaganda dan periklanan. 4. Power and empathy loss, kehilangan kekuasaan dan empati. Orang menjadi kurang memperhatikan perasaan orang lain seiring meningkatnya kekuasaan mereka, dan hal itu mempermudah perilaku memperlakukan bawahan sebagai objek atau bahkan menyalahgunakan mereka. 5. Mixed feedback manipulation, manipulasi umpan balik campuran. Menambahkan pujian sebelum dan sesudah kritik, pola pujian tekan pujian, dapat lebih efektif dalam membujuk seseorang daripada sekadar memuji atau menghina mereka karena terkesan lebih tulus, dan dengan demikian orang-orang akan ketagihan mendapatkan persetujuan. Hal ini umum terjadi dalam hubungan yang tidak sehat dan evaluasi kinerja. 6. Obedience to authority, kepatuhan terhadap otoritas. Eksperimen klasik yang dimodelkan berdasarkan karya Milgram menemukan bahwa orang akan mematuhi figur otoritas bahkan ketika instruksi bertentangan dengan moral mereka, terutama ketika tanggung jawab tampaknya dialihkan kepada otoritas tersebut. 7. Extended eye contact, kontak mata yang berkepanjangan. Kontak mata lebih dari sekitar 7 detik seringkali terasa kurang seperti koneksi dan lebih seperti dominasi, intimidasi, atau upaya pengendalian, tergantung pada konteks dan budaya. 8. Scarcity principle, prinsip kelangkaan. Ketika sesuatu tampak langka atau terbatas, orang akan lebih menghargainya dan bertindak cepat, bahkan jika kelangkaan tersebut diciptakan secara artifisial. Pemasar dan manipulator mengeksploitasi hal ini dengan taktik kesempatan terakhir, atau hanya tersisa 2. 9. Loss aversion, keengganan kehilangan. Merupakan sifat umum manusia bahwa kebanyakan orang lebih takut kehilangan sesuatu daripada mendapatkan sesuatu yang nilainya sama. Ini adalah temuan kunci dalam ekonomi perilaku dan sangat membantu menjelaskan mengapa begitu banyak strategi pemasaran dan negosiasi berfokus pada aspek ketakutan manusia. 10. Guilt, tripping, rasa bersalah, manipulasi. Melalui rasa bersalahlah hati nurani seseorang akan diarahkan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Otak manusia tampaknya dirancang sedemikian rupa sehingga ketika seseorang memiliki perasaan bersalah ini, otak akan terus berusaha untuk menghilangkan perasaan tersebut. Oleh karena itu, penyalahgunaan rasa bersalah adalah metode umum untuk membuat seseorang melakukan hal yang salah. Dengan cara ini, manipulator akan mengatakan kepada korban bahwa mereka egois, tidak tahu berterima kasih, atau bahwa itu adalah kesalahan mereka jika mereka terluka secara emosional, sehingga korban tidak punya pilihan selain mengendalikan perilaku mereka sendiri agar aman dari manipulator. 11. Conformity pressure, tekanan konformitas. Cara seseorang berada di bawah tekanan teman sebaya untuk menjadi seperti kelompok tempat ia berada membuat orang tersebut tidak mungkin untuk menantang atau berbeda, bahkan dalam situasi di mana ia tahu pasti bahwa apa yang dikatakan adalah kebohongan. Hal ini telah dibuktikan dengan sangat baik melalui temuan studi yang dilakukan oleh para ahli teori konformitas, di mana para peserta mengikuti saja meskipun mayoritas jelas-jelas salah. 12. Indebtedness, rasa berhutang budi. Ketika seseorang dibuat percaya atau merasa bahwa ia berhutang budi kepada orang lain, meskipun hanya untuk bantuan kecil, maka orang tersebut menjadi lebih bersedia memberikan informasi, memenuhi permintaan, atau mengungkapkan rahasia. Ini adalah konsep kunci yang telah banyak digunakan dalam penjualan dan persuasi. 13. Strategic anger, kemarahan strategis. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa ketika seseorang menunjukkan kemarahan,
bukan ledakan emosi yang sebenarnya di mana orang tersebut menjadi sangat marah, tetapi lebih kepada kemarahan yang dikendalikan secara sengaja. Orang lain cenderung melihat orang tersebut sebagai lebih berkuasa, atau kurang bersedia untuk bernegosiasi. Yang pada akhirnya menyebabkan perubahan arah hasil konflik atau negosiasi. Fakta-fakta psikologi gelap ini bukan berarti setiap orang yang menggunakannya memiliki niat jahat, tetapi memahaminya membantu membangun pertahanan psikologis dan batasan yang lebih sehat. Kesadaran mengubah manipulasi yang tak terlihat menjadi pilihan yang terlihat, memberi Anda lebih banyak kendali atas cara Anda merespons. Penelitian psikologis dan perilaku dari universitas-universitas besar, termasuk penelitian tentang pengaruh sosial, kepatuhan, penghindaran kerugian, dan dinamika kekuasaan, menunjukkan bahwa kecenderungan-kecenderungan ini bergabung untuk menciptakan kekuatan manipulasi yang ampuh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak.